Padang 97,5 FM Pro 1 ada di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Dan bagi Anda pendengar yang menyimak siaran kami di pagi hari ini bisa melalui frekuensi 97,5 MHz dan juga pendengar juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo. Bagi hari ini kita akan membicarakan topik mengenai keberadaan Nabi Harun alaihissalam bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Haji Firdaus MHI yang sudah bersama kita juga di studio kali ini. Selamat pagi Pak Ustadz. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini silakan dengan penjelasannya Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, Nabi Harun, kalau urutan 25 Nabi dan Rasul itu Harun nomor 15. Malah dijadikan nomor 14 itu Musa alaihissalam. Padahal Musa alaihissalam adalah adik dari Harun alaihissalam. Karena Nabi Harun menjadi nabi itu dasarnya permohonan dari Musa alaihissalam, karena setelah perjalanan yang cukup panjang, Musa besar di istana Fir'aun, kemudian jauh pergi merantau ya dalam pembekalan diri sampai menikah dan kembali ke Mesir. Sudah 10 tahun lebih kurang meninggalkan Mesir. Lalu diperintah oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Maka Musa bermohon supaya saudaranya Harun bisa dijadikan teman dia bersama menghadapi Fir'aun dan juga memimpin umat. Karena dipandang kakaknya itu alim, pintar bicara, dan itu akan menguatkan tugasnya sebagai rasul. Permohonannya diterima oleh Allah, maka Nabi Harun, Harun menjadi nabi ya, diungkapkan seperti itu. Nah, sekarang kita fokus kepada Harun. Apa yang menonjol pada diri Harun? Di samping dia arif, bijaksana, juga lemah lembut dalam bertutur kata ya. Nah, berbeda dengan Musa, tegas, ya kuat. Ini juga sangat penting. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Harun dia orangnya lemah lembut. Dan itu dipertegas di dalam Al-Quran surat Thaha ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Ya, di sini maksudnya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Di sini pesannya adalah untuk memberi nasihat kepada penguasa. Tidak boleh kasar, apalagi kata-kata kotor. Harus dengan kata yang elok, enak didengar, atau disimpulkan dengan lemah lembut. Sebab kalau dengan kasar
nada tinggi itu tidak masuk kepada adab sopan santun. Kalau tetap ya menghadapi namanya pemimpin, penguasa, itu bisa dimaklumi bagaimana adabnya. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun adalah orang yang melampaui batas kekafirannya itu. Orang kalau kafir kan mengingkari perintah Allah, tapi Fir'aun di samping dia mengingkari apa yang Allah tetapkan, dia malah mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi, tiada Tuhan selain dia. Sehingga pembesar-pembesarnya mengikuti apa maunya Fir'aun. Nah, kembali kepada Harun alaihissalam, dia mendampingi adiknya ini dengan setia, sehingga dia menjadi handalan dalam bertutur kata. Jadi yang ditonjolkan di sini apa? Lemah lembutnya seorang Harun. Antara orang beradik kakak, antara kakak dengan adik ya, boleh jadi kakak lebih keras, adik lebih lembut. Tapi ini sebaliknya, Harun adalah orangnya lemah lembut. Kebiasaan atau sikap lemah lembut ini sebenarnya berlaku umum. Misalnya kita sebagai anak kepada orang tua tidak boleh berkata ah atau cis, membentak apalagi tidak boleh, tapi harus dengan perkataan lemah lembut, kata yang baik, qaulan karima, kata yang indah ya, enak didengar. Dan itu juga pada diri Rasulullah, itu diabadikan dalam surat Ali Imran 159 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas rahmat Allah engkau ya Muhammad berhati lemah lembut. Sekiranya engkau kasar, bengis, tentu orang menjauh darimu. Ini penting lemah lembut. Dan kita merasakan apakah di kelas atau ada pertemuan-pertemuan, orang yang bicara keras dengan bicara lemah lembut, pasti lebih banyak suka kepada yang lemah lembut. Umumnya seperti itu. Kalau keras bisa saja terpaksa mengikuti, terpaksa mendengarkan, dan bisa saja terkejut dan lain-lain. Dan inspirasi lemah lembut ini sebenarnya dalam pencerahan-pencerahan termasuk di masjid, kiranya tidak perlu dengan nada-nada yang keras, keras dalam berbahasa. Di masjid itu sudah pakai sound system. Orang masuk masjid umumnya baik-baik, jadi tidak usah pula marah-marah itu. Misalnya yang dituju seseorang yang dibenci misalnya, lalu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tinggi, kadang-kadang mendekati pada menghujat misalnya, ini tidak baik. Terus kepada Harun, ya sampai akhir perjuangan Musa alaihissalam itu, setelah dari Mesir menuju Palestina dan sepeninggal Musa alaihissalam selama 40 hari diamanahkan untuk mengurus umat kepada Harun alaihissalam. Tapi selama 40 hari itu namanya ada Samiri, dia lihai, bisa propaganda orang. Akhirnya dia buat Tuhan dari emas ya, karena pinjaman yang dari pinjam-pinjaman dulu orang Mesir Kipti, sebagian dari orang Bani Israel ini ada meminjam emas. Lalu kalau dipinjam barang emas itu, bagaimana cara mengembalikannya? Karena sudah tiba di seberang lautan. Sedangkan Fir'aun dengan pasukannya itu sudah terbenam, sudah karam di lautan. Kecuali jasadnya Fir'aun itu merapung di lautan sampai diabadikan sekarang dimumikan di piramid ya, piramid Mesir itu. Nah, setelah Musa selesai, ternyata dilihat
umatnya itu menyembah sapi. Sapi dari emas bisa bersuara, kiranya tentu pekerjaannya ada panjang ya, karena Samiri itu bisa mencetak di masa emas itu, lalu seperti anak sapi, ada pula yang dimasukkan ke dalam emas itu, sehingga dia bisa bersuara. Jadi menarik sekali, itu yang disembah. Mengapa Musa pergi mencari Tuhan padahal ini ada Tuhan, dengan lihainya bicara dia bisa pengaruhi. Sebenarnya Harun sudah melarang, tapi Harun kan menonjolkan lemah lembut, tidak kasar, sebab kalau dia kasar bisa dia dibunuh dan lain sebagainya. Begitu Musa sampai, dia marah sekali sehingga dia tarik jenggot abangnya ini hendak dipukul. Lalu apa kata Harun dengan lembut? Wahai anak ibuku, kalau ini dilakukan, apa kata orang? Orang akan gembira. Aku sebenarnya ada melarang, tapi tidak dengan kekerasan. Kalau aku dibunuh, bagaimana nanti sepeninggal engkau aku mati? Atau aku keras misalnya dalam melakukannya, dia akan berolok-olok, kalau saya dibunuh sementara engkau masih bertugas, bagaimana? Jadi biarlah saya bertahan seperti ini sampai engkau datang, engkaulah menyelesaikan. Jadi dia tetap saja dengan lembut menghadapi Musa alaihissalam. Akhirnya tentu Musa menyadari, selidik punya selidik, memang Samiri yang bersalah. Nah ini Bapak dan Ibu pendengar semua, titik poinnya adalah kalau ada berdua, satu sama lain melengkapi, yang satu boleh tegas, kuat, dan bagaimana ya, tapi didamping dengan sikap lemah lembut. Saya kira ini untuk pengantar tentang Nabi Harun tidak banyak dibaca dalam Al-Quran, tapi seorang Nabi Harun ini perlu kita apungkan untuk mendapatkan sikap lemah lembut ini, penting kita galakkan ya, atau kita budayakan. Saya kira itu untuk diskusi kita pagi ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya di pagi hari ini.